Sebagai tuan rumah, Opi Kumis tentunya tak ingin menerima tamunya di tengah suasana kampung yang belum kondusif. Namun, sebagai jamuan atas kunjungan Christian Gonzalez beserta keluarga besarnya ini, Opi Kumis berusaha memberikan penjelasan mengenai situasi terkini soal tanah kelahirannya, sekaligus dampak negatif yang biasa muncul pasca banjir. Ya, kondisinya di sini yang nampung, yang ngungsi ada 150 orang, tapi sekarang paling sisa 50 orang, sisanya dari Hello. Dup. Semua. Makan. Bawa. Istirahatkan. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Tidak mudah bagi Kade membawa dua buah hatinya pergi berlibur melintasi benua dan samudra. Terlebih cuaca kota London saat itu memasuki musim dingin. Mau tidak mau, Kade memberi pakaian ekstra hangat bagi kedua anaknya. Keseruan pun tercipta di saat Kade mengurus anak-anaknya tanpa dibantu oleh pengasuh. Dan beginilah gaya Kade saat mengasuh anak-anaknya. Mau tidur Kak? Amorannya pas di atas tidur. Tidak afdol rasanya jika pelesiran keluarga tak diisi dengan acara berbelanja. Maka tak heran setiap kali menemukan toko yang menjajakan souvenir dan mainan anak khas London, Kade dan Raul pun menyempatkan untuk mampir. Dan usai berkeliling untuk memenuhi hasrat berbelanjanya, Kade pun memilih melepas penatnya dengan mencuci rambutnya di sebuah salon di kota London. Kalau mau pajangan tuh boleh jangan. Ini aja ribut. I love this one. Lucu ya? How many? Pemirsa Seleb on Cam, bencana banjir yang masih menghantui sebagian warga Jakarta ternyata menggugah hati mantan striker tim Merah Putih, Christian Gonzalez. Christian yang kini merumput di klub Arema Malang menyempatkan diri untuk mengunjungi korban banjir di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Secara kebetulan, wilayah yang menjadi tujuan kunjungan pemain bergelar El Loco ini adalah tempat tinggal komedian Opi Kumis.
Maka seperti inilah pertemuan Opi Kumis dengan Christian di antara sisa terjangan banjir yang hampir menenggelamkan rumah orang tua Opi. Dan benarkah aksi solidaritas Christian ini lantaran nazar atas kemenangan timnya dalam laga melawan Sriwijaya FC? Dan tim Arema yang datang ke sini untuk memberikan sedikit sumbangan ya. Iya, ala kadarnya mudah-mudahan masyarakat di sini juga yang masih banyak membutuhkan mudah-mudahan bisa menerima dengan baik dan kita doain mudah-mudahan klub dari Arema Ya, amin. insya Allah mudah-mudahan bisa maju terus. Terima kasih. Alhamdulillah, abang sekarang dapat barokah banyak dari Allah. Dia sering ngegulin, tim Arema menang terus. Jadi saya kemarin nazar, sempat ngobrol sama temen gitu, katanya di rumah Bang Opi ini ada banjir sampai 4 meter gitu. Ya udah kalau si abang besok itu ngegulin, kita menang, kita datang ke sana, kita silaturahim gitu ya, Mas Bang Opi gitu. Akhirnya Allah mengijabahi. Jadi kita kesini dalam rangka bersyukur dan silaturahmi dengan Bang Opi, dengan warga semua di sini, mau mensupport mungkin memberikan ya doa-doa lah dan sedikit ada bonus kemenangan kemarin. Insya Allah saya belikan sembako dan saya kirimkan ke sini. Jadi mungkin barokah di sini, barokah di saya. Itu aja harapan saya. Iya, terima kasih banyak. Gue sebagai wakil dari RT 9 RW 07 Cililitan ini banyak ngucapin terima kasih kepada rombongan dari Gonzales ini beserta rekan-rekan dari dua Arka. Kalau gue nggak bisa bicara banyak, mungkin semuanya ini kita serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa nama grupnya Mak? Saya lupa. Mudah-mudahan Insya Allah Arema tetap jaya. Hidup Arema. Berada di tengah warga korban banjir membuat hati Eloko miris. Meski banjir sudah mulai surut, namun lumpur masih menggenangi rumah warga. Dan siapa sangka jika banjir yang menimpa warga Cililitan dan beberapa kota lain di Indonesia ternyata pernah ia rasakan ketika ia masih tinggal di kampung halamannya di Uruguay. Bahkan tahun 2013 lalu, rumah keluarganya di Uruguay juga sempat terkena banjir. ¿Qué pasa con la gente aquí? Lo que pasa. Ya, pues sí que yo entiendo la situación, porque yo también cuando era chico también, yo viví todo esto también, sé lo que siente Aku la gente, translate-nya ya, karena abang susah banget untuk Indonesianya gimana. sé lo que siente la gente, por eso nosotros Karena di damos Uruguay, atención. oh gitu. Karena dulu di Uruguay juga ada. Di luar, kan? Kapan aku ngomong bang? Jadi abang juga ikut merasakan gimana susahnya, sedihnya keadaan musibah banjir. Karena di Uruguay juga nggak taunya banjir. Ya di mana-mana. Ya, di Yo también, saya en mi casa también había esto. Di rumah abang dulu juga kena musibah banjir. Jadi abang bisa merasakan, makanya abang pengen kesini untuk mensupport gitu. Mira, es que acá en Indonesia, vaya, pero que vine a un lugar así la primera vez. Oh. Pero yo ya viví también como hoy. Maksudnya pertama kali di Indonesia dia lihat seperti ini pertama kali dalam kurun waktu 12 tahun. Dia ngelihat yang parah seperti ini. Sebagai tuan rumah, Opi Kumis tentunya tak ingin menerima tamunya di tengah suasana kampung yang belum kondusif. Namun, sebagai jamuan atas kunjungan Christian Gonzales beserta keluarga besarnya ini, Opi Kumis berusaha memberikan penjelasan mengenai situasi terkini soal tanah kelahirannya, sekaligus dampak negatif yang biasa muncul pasca banjir. Ya, kondisinya di sini yang nampung, yang ngungsi ada 150 orang. Tapi sekarang paling sisa 50 orang, sisanya dari 100 orang udah pada balik karena udah sebagian ada rumah yang udah bisa dibersihin karena kemarin sore listrik baru nyala. Ya, sekarang aja nih kan air nih udah selesai 5 hari yang lalu baru turun rapi ya. Tapi kayaknya untuk pengerjaannya itu mungkin orang-orang bisa makan waktu 15 sampai 1 bulan. Itu baru urusan rumah.
Biasanya setelah itu baru urusan penyakit. Penyakit tuh buang-buang air, muntah-muntah itu pasti datang. Sama gatal-gatal. Itu udah pasti. Karena kita nggak bisa langsung nempatin rumah, nggak bisa langsung ngecat rumah karena 1 bulan setelah banjir selesai.